Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, qala berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza nudiya bis shalah, apabila dipanggil untuk salat, maksudnya dikumandangkan azan, adbaras syaitan, maka setan akan berlari, setan akan melarikan diri, walahu durat, dan dia nyuwun sewu bahasanya ini setan kentut. Karena saking takutnya larinya sampai ya terkentut-kentut. Bahasa Jawanya apa? Ya, kepentut-pentut ya. Hatta la yasma'at ta'dzin, dia berlari sampai tidak mendengar suara azan. Jadi dia berusaha untuk lari sampai tidak mendengar suara azan. Jadi ini menunjukkan bahwa setan itu takut dengan kumandang azan, karena setannya sampai lari. Saking takutnya larinya sampai ya walahu durat, sampai kepentut-pentut, sampai tidak mendengar adzan. Fa idza qudiyan nida aqbala, kalau adzan sudah selesai dia balik lagi. Jadi begitu adzan setannya lari, adzan selesai setannya balik lagi. Jadi setan ini tidak kenal menyerah, tidak kenal putus asa. Salah satu sifat yang bisa kita teladani dari setan itu adalah tidak putus asa. Tentu harus dibalik, kalau setan tidak putus asa dalam mengajak maksiat, mestinya kita tidak putus asa dalam mengajak ketaatan. Ojo podo dek podo ya berarti mengikuti langkah setan. Karena Allah berfirman, wala tattabi'u khutuwatis syaitan, jangan mengikuti langkah-langkah setan. Jadi harus dibalik. Kalau setan tidak putus asa, bolehlah kita tidak putus asa, tapi beda. Setan tidak putus asa menggoda manusia untuk jauh dari Allah, maka kita tidak boleh putus asa untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hatta idza suwibat lis-shalah, sampai ketika dikumandangkan iqamah adbaro, lari lagi dia. Jadi begitu iqamah setannya lari lagi. Hatta idza qudiya, sampai ketika iqamahnya selesai, yakni qudiya tathwib, iqamahnya selesai, aqbala, setannya datang lagi. Jadi pas iqamah setannya lari, begitu iqamah selesai setannya balik lagi. Begitu sudah balik orang-orang sholat, hatta yakhtira bainal mar'i wa nafsihi, maka sampai kemudian setan menimbulkan khotroh, lintasan hati dalam hati orang-orang yang sholat. Lalu agar hatinya berkata dengan diingatkan terhadap sesuatu, udkur kada wadkur kada, ingatlah ini dan ingatlah itu. Maka orang yang sholat itu bisa mengingat yang tadi pada saat normal lupa, tapi pas sholat bisa ingat. Golek kunci grup yang ngisor dhuwur lor kidul kulon wetan ora ketemu. Begitu sholat, oh nah kelingan. Nah, ini salah satu jasa setan. Ini setan mengingatkan sayangnya pada saat sholat. Jadi setan itu seolah-olah berbuat baik, tetapi sesungguhnya dia berbuat jahat. Nah, kenapa? Dia membantu kita menemukan kunci, tapi hakikatnya dia merusak sholat kita. Jadi sesungguhnya setan sedang merusak sholat kita, tapi kita tidak menyadari. Sehingga kita diingatkan dengan banyak hal pada saat kita sedang sholat.
Beberapa saat yang lalu saya ngisi taklim di Serandaan. Pas waktu itu sholat subuh, karena taklimnya setelah subuh. Qadarullah saya datang telat, sudah iqomah. Saya baru sampai. Saya gabung di shaf itu. Shaf yang di samping saya ini tiba-tiba membatalkan. Ketika membatalkan, dia nyeblek saya. Nah, nyun ngapunten, kula pamit, kompor kula deleng kula pateni, mengke mriki melih. Nah. Wah. Jadi sudah berdiri sholat itu, saya berdiri sampingnya, Allahu Akbar, tiba-tiba dia nyeblek saya, nyun ngapunten kula pamit riyen. Nah, jadi kompor kula dereng kula pateni, mungkin mriki melih. Nah, masyaallah. Nah, sudah berdiri loh itu, sudah iqomah, sudah berdiri sholat. Saya posisi telat kan, jadi saya nyusul, saya di sampingnya. Nah, begitu saya berdiri sampingnya, sudah sedekap, tiba-tiba dia membatalkan, saya diteblek. Lalu dia bilang, kalau lupa belum matikan kompor. Nah, mohon maaf bagi bapaknya yang melakukan ini, ketika menonton tayangan video ini tidak saya sebut namanya, Pak. Baik. Jadi itu sungguh-sungguh terjadi. Baru ingat kalau kompornya belum dimatikan. Karena kalau kompor itu belum dimatikan sampai nanti selesai kajian begitu ya lama itu. Nah, baik. Fikih kompor. Ya, apa itu? Fikih kompor ya. Jadi Bapak dan Saudara yang berbahagia, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sampai kemudian orang tersebut tidak tahu berapa jumlah rokaatnya. Jadi karena ingat ini, ingat itu, sampai kemudian jumlah rokaatnya lupa. Itu setan menggoda kita pada saat sholat. Nah, jadi di sini dalam hadis ini jelas bahwa setan berusaha untuk mengingatkan kita perkara-perkara yang tadinya sebelum sholat itu tidak ingat, tapi justru pas sholat malah ingat, malah kelingan.